Halo warga Nobar yang kalau lihat orang sukses reaksi pertamanya adalah pasti pakai orang dalam. Kayak apa kabarnya bebuhan pacilan hari ini? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan drakor terbaru 2025. Yang mana cerita di series ini kok relevan dan mirip-mirip ya sama berbagai macam kejadian akhir-akhir ini. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Tempest. Kisah dibuka dengan memperlihatkan seorang calon presiden Korea Selatan yang sedang sibuk kampanye. Dia sering melakukan kegiatan sosial dan menjadi sosok yang dicintai masyarakat. Misalnya masuk gorong-gorong, hingga ketika dia sedang melakukan pidato di depan jemaat gereja, tiba-tiba istri tercintanya ditembak oleh orang misterius. Tapi semua itu hanyalah mimpi buruk dari Junik, calon presiden Korea Selatan yang kontroversial dari Partai Republikan Baru. Beliau memiliki istri bernama Moonju, seorang duta besar Korea Selatan untuk PBB, yang baru saja mengundurkan diri demi mendukung suaminya. Sejatinya Moonju tidak mau disetir oleh siapapun. Namun, di tengah kehidupan berpolitik ini, Moonju harus melalui hidup yang tak bebas dan dijaga ketat. Bahkan saat menjalani hobinya, yaitu berlari, Moonju tetap tak lepas dari pengawasan. 갑작스러운 사행 배경에 대해서는 말을 아꼈습니다. Kemudian scene berlanjut pada sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Presiden Korea Selatan saat ini, yaitu Chae Kyung-shin. Dari sini kita tahu Moonju bukan orang sembarangan. Sejak lama dia sudah menjadi orang kepercayaan Presiden Kyung-shin. Bahkan saat menjabat sebagai duta besar, Moonju punya misi khusus, yaitu menangani isu nuklir Korea Utara. Namun, Bu Presiden merasa keberatan terhadap program kerja Junik suaminya kalau terpilih jadi presiden nanti. Bukan MBG, tapi sebuah program reunifikasi yang menyatukan kembali Korea Selatan dan Utara. 대통령님, 장현이 오늘 밤 늦게라도 만나 뵙고 싶어요. Setelah pertemuan itu, Moonju pun bersiap menemani suaminya menghadiri misa. Tiba-tiba, Junik memberinya sebuah kalung salib dan berpesan agar Moonju selalu mendoakannya. Lalu di perjalanan, Junik berkata ingin membeli buah kesemek setelah misa selesai. Padahal dia terkenal tak suka buah kesemek. Hal itu membuat Moonju bertanya-tanya karena suaminya sangat aneh hari ini. 미사가 열리는 평화와 용서의 교회에 나와 있습니다. 참석한 가운데 잠시 뒤인 5시부터 미사가 시작될. Sesampainya di gereja, mereka disambut oleh pendemo yang menolak reunifikasi dan menuntut Junik untuk turun dari pencalonan. Lalu saat masuk gereja, Moonju mulai merasa ada yang janggal sehingga dia was-was dengan sekitarnya. Pandangannya pun tertuju pada sesosok misterius yang berada di balik kamera. Singkat cerita, misa pun dimulai. Awalnya acara berjalan lancar dan hikmat, hingga tiba-tiba seorang pria berpakaian tentara menyampaikan protesnya tentang reunifikasi secara langsung di hadapan Junik. Dan tak lama setelahnya, tak disangka-sangka dia melakukan hal ini. Mimpi di awal film tadi menjadi kenyataan, tapi kali ini bukan Moonju, melainkan Junik yang jadi korban. Moonju pun segera menjadikan dirinya sebagai tameng dengan harapan sang suami masih bisa diselamatkan. 당신 괜찮아? Setelah menghabisi Junik beserta tim keamanannya, si tentara hendak menyerang Moonju. Namun tiba-tiba
Seorang pria menyelamatkan Munju, akan tetapi tentara itu malah COD sama malaikat sebelum waktunya. Berita penyerangan terhadap Junik langsung viral di Korea Selatan. Keluarga Junik yang merupakan keluarga kaya turun-temurun pun mendengar kabar itu. Dan kini telah sampai di rumah sakit tempat Junik ditangani. Tak lama kemudian dokter keluar dari ruang operasi. Beliau menyampaikan kabar duka bahwa Junik tak dapat diselamatkan akibat terlalu banyak kehilangan darah. Kabar itu menghantam Munju dan keluarga bagaikan petir di siang bolong. Di tengah keterpurukannya, Munju menggenggam erat buah kesemek yang tadi ingin dibeli Junik setelah dari gereja. Beberapa hari setelah kejadian itu, Munju tampak sedang makan malam bersama keluarga Junik. Di sini, nenek dan ibunya Junik dengan mulut pedesnya terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap sang menantu. Lalu di tengah situasi panas itu, adik Junik yang bernama Junsang tiba-tiba mengumumkan niatnya untuk menggantikan sang kakak sebagai calon presiden. Namun ibunya Oksun justru tak menyetujui keputusan itu dan malah mengusulkan Munju yang maju. 미망인이 나오면 무조건 뽑아주니까. 이게 무슨 소리니? 미망인 불패 법칙이라는 게 있어요. 미국 선거에. Usai makan malam, pengacara keluarga menyampaikan isi surat wasiat mendiang Junik, yaitu bahwa seluruh hartanya yang bisa buat bayarin utang negara ternyata diwariskan hanya kepada Munju seorang. Sontak hal itu menjadi perdebatan keluarga Junik. Munju pun membela diri di hadapan keluarga yang merendahkannya, hingga akhirnya mereka menyadari keputusan Junik adalah bentuk protes atas perlakuan buruk mereka terhadap Munju. Meski begitu, keluarga tetap bersikeras mengajukan gugatan hak waris ke pengadilan demi merebut bagian mereka. 소송을 하죠. 네. 엄마로서 명예 때문이지. 최고의 팀을 꾸리세요. 비용 상관하지 말고. 예. 절대 떠날 수 없어. 하고 싶은 대로 하세요. 제 집에서 하실 건가요? Setelahnya, Junsang yang berprofesi sebagai jaksa mendekati Munju. Dia menyarankan Munju agar menyerah saja, berlagak ingin melindunginya dari kekejaman mulut ibu dan neneknya. Tapi dengan tegas Munju menolak. 그냥 소송을 하세요, 제발. Di tempat lain, pria misterius yang sempat menyelamatkan Munju di gereja tadi terlihat sedang memperbaiki kalung salib milik Munju. Tak lama, dia menerima panggilan telepon dari seseorang bernama Ethan yang menyapanya dengan nama Mark. Dalam percakapan itu, Ethan menawarkan sebuah pekerjaan dengan bayaran fantastis, yaitu menjadi bodyguard rahasia bagi seorang janda politikus Korea Selatan yang tak lain adalah Munju. Begitu mendengar nama Munju, Mark yang sebelumnya tampak tak tertarik pun langsung bergerak memata-matai Munju. Setelah melihat Munju yang tampak tegar dan menjalani hidup normal meski baru saja kehilangan orang tercinta, Mark justru menganggap tugas itu tak diperlukan dan dia pun menolak tawaran Ethan. She seems strong. Sementara itu, di sisi lain, Munju bersama tangan kanannya, Miji, mendatangi kantor polisi untuk mengecek perkembangan kasus Junik. Hasil penyelidikan mengungkapkan pelaku adalah seorang sersan pasukan khusus bernama Kim Yong-ju yang merasa kecewa dengan kebijakan Junik. Dalam kesempatan itu, Munju juga bertanya soal Mark, dan terungkaplah nama asli Mark, yaitu Baek Sanho, yang asal-usulnya masih misterius. Beberapa orang yang diinterogasi menjawab Sanho berasal dari negara berbeda-beda. Malamnya, Munju mendatangi gereja dan bertemu dengan Pastor Inbo, yaitu pastor yang ada di insiden penembakan Junik. Di sana, Munju menitip pesan agar disampaikan kepada Mark alias Sanho bahwa dia ingin menemuinya. Namun, tanpa disadari Munju, Mark ternyata sudah mendengar percakapan itu. Lalu saat Munju dalam perjalanan pulang, Mark menunggunya di sebuah halte. Di sini, kemudian Mark mengembalikan kalung salib pemberian almarhum Junik kepada Munju. Tapi
Tapi di saat yang sama, dia menyadari ada mobil yang mengikuti Munju lantas mengajaknya pindah ke tempat lain. Begitu penguntit itu dengan terang-terangan mencoba menghentikan Munju, Mark pun tak tinggal diam lalu memberi mereka salam olahraga. Setelah itu, Mark membawa Munju ke sebuah bukit untuk menghindari pasukan yang jumlahnya semakin banyak. Dengan santai, dia berkata bahwa kabur dan bersembunyi adalah hal biasa baginya. Sampai sini, kita semakin dibuat bertanya-tanya siapa sebenarnya Mark ini. Identitasnya misterius, keahlian gelutnya juga tak main-main. Munju lalu menanyakan tentang kata-kata terakhir Sersan Yongju sebelum innalillahi. Mark pun menjawab, di detik-detik sakaratul maut, Yongju sempat berkata kalau dirinya telah membunuh seorang mata-mata. Mark kemudian menunjukkan rekaman CCTV gereja sebelum insiden. Tampak Yongju menyelipkan sesuatu ke dalam sebuah Alkitab dan saat diperiksa ternyata itu adalah sebuah kartu berisi nomor telepon. Mark sempat mencoba menghubungi nomor itu lewat wartel. Namun tak lama setelahnya ada orang yang langsung memeriksa ke wartel seolah mencari siapa peneleponnya. Artinya, siapapun yang menghubungi nomor tersebut, lokasinya akan segera terlacak. Dari situ, Mark menyimpulkan satu hal, yaitu ada sosok berpengaruh besar yang bergerak di balik semua ini. Dan setelah penyelidikan lebih lanjut, Mark menemukan sebuah fakta mengejutkan. Dari rekaman CCTV terlihat sebelum misa dimulai, Sersan Yongju sempat bertemu dengan Jun Sang. 그날 도련님이 Jadi, siapa dalang di balik insiden penembakan Junik? Saya juga penasaran. Keesokan harinya, Munju mendatangi kantor Junik untuk bertemu dengan Chang He, asisten pribadi mendiang suaminya. Dari Chang He, dia mengetahui bahwa sehari sebelum Munju kembali dari Amerika, Junik mendadak memperketat keamanan. Bahkan saat perjalanan menjemput Munju, Junik bersikeras agar mereka mengambil rute tercepat dengan alasan ada tupai yang terus mengikutinya. Mendengar informasi itu, Munju pun bergegas pulang untuk mencari foto masa kecilnya Junik dengan adiknya Jun Sang. Dia ingat dulu Junik sering menyebut Jun Sang sebagai si tupai garang. Kecurigaan Munju terhadap Jun Sang pun semakin kuat begitu menemukan gambaran Junik tentang Jun Sang si tupai. 그래서 별명이 다람쥐였지. Kemudian Munju mendapat telepon dari Miji asistennya yang mengabari kalau keluarga Sersan Yongju terpantau sedang dievakuasi dari rumahnya. Miji pun segera membuntuti mereka sampai bandara dan ternyata keluarga Yongju akan dibawa ke Australia, entah untuk tujuan apa. Namun belum sempat Miji mengabari Munju, tiba-tiba seseorang memergokinya. Tak berselang lama, Munju sampai di bandara tapi tidak menemukan keberadaan sang asisten. Hingga dia mendapat telepon dari Jun Sang yang memberitahu bahwa Miji sekarang berada dalam genggamannya. 여기 오셔서도 그렇게 하실 수 있는지 한번 볼게요. Sementara di tempat lain, Pastor Inbo memberitahu Mark bahwa neneknya menerima sebuah surat. Anehnya, isi surat itu menyebut Mark akan datang untuk membawanya ke Tiongkok. Mengetahui hal itu, Mark lantas mempersiapkan diri untuk berangkat ke Tiongkok hari ini juga demi menyelamatkan sang nenek yang kemungkinan sedang dalam bahaya. Sebelum berangkat, Pastor Inbo menyerahkan kalung keramat yang selama ini diyakini menjadi pelindungnya. Dia juga menyimpan sebotol anggur yang akan diminum bersama jika Mark kembali dengan selamat nanti. Dan sebagai bekal tambahan, Mark meminta Alkitab milik pastor untuk dia bawa. 성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘. 내 아들이여 무사하고 또 무사해. Singkat cerita, begitu sampai di pelabuhan, Mark membuka Alkitab tersebut. Tak disangka-sangka, dia menemukan sebuah kartu dengan nomor telepon yang mirip seperti yang ditinggalkan Sersan Yongju. Seketika, firasat buruk menyelimuti Mark. Alhasil Mark pun membatalkan perjalanan dan bergegas kembali ke gereja.
Kembali ke Munju yang kini mendatangi kediaman Junsang, tanpa basa-basi dia langsung menuntut penjelasan mengapa Junsang menguntit Junik. Jawaban Junsang cukup mengejutkan sebab dia menyebut Junik sebagai seorang mata-mata. Bahkan Junsang mengaku telah membentuk unit khusus untuk mengungkap kebenaran itu. Dan menurutnya pihak Amerika terlibat dalam kematian Junik. Tuduhannya mengarah ke Sanho yang ternyata adalah seorang tentara bayaran di perusahaan militer swasta asal Amerika bernama Valkyrie, di mana orang-orang dari kelompok itu terkenal kejam dan tak segan menumpahkan darah demi uang. Meski begitu, Munju menolak percaya begitu saja. Baginya, terlalu mudah memalsukan bukti di zaman sekarang demi menjatuhkan orang yang jujur. Apalagi Junsang yang mengaku memiliki bukti-bukti justru enggan menunjukkannya kepadanya. Junsang beralasan melakukan itu demi membantu Munju. Dia bahkan menyuruh Munju dan Miji untuk segera pergi dari Korsel dalam 24 jam ke depan. Setelah menemui Junsang, Munju pergi ke gereja untuk mencari Pastor Inbo dan Mark. Akan tetapi, dia justru menemukan sang pastor tak sadarkan diri di dalam ruangannya. Hingga tiba-tiba Mark muncul dan menyuruhnya untuk diam. Begitu diperiksa, ternyata Pastor Inbo sudah tidak bernyawa. Dia dibunuh oleh seseorang yang menyusup masuk dan pelakunya masih berada di sana tengah mencari sesuatu. Begitu orang itu muncul, pergelutan pun tak terelakkan. Setelah penyusup berhasil dilumpuhkan, Mark lalu mencoba menginterogasinya. Tapi penyusup itu hanya mengucapkan kalimat aneh tentang paus di laut yang jauh. Entah apa maksudnya, saya juga nggak tahu. Tak lama kemudian, beberapa orang gereja datang setelah mendengar keributan dari luar. Kesempatan itu pun dimanfaatkan si penyusup untuk melarikan diri. Sementara Mark juga hendak pergi lewat jalur rahasia dan meninggalkan Munju. Namun Munju berkata ada hal penting yang ingin ditanyakan sehingga Mark mengajaknya keluar lewat terowongan bawah tanah dalam gereja yang disebut katakomba. Di sini, Munju menanyakan tentang pekerjaan Mark sebagai tentara bayaran Valkyrie, dan Mark mengaku sudah tidak memperpanjang kontraknya di kelompok itu. Lalu Munju menyinggung tuduhan Junsang terhadap dirinya. Dengan tenang, Mark menegaskan bahwa dia bukan dalang di balik kematian Junik. Dia justru menghubungkan kematian Junik dan Pastor Inbo, di mana keduanya sama-sama tewas tepat sebelum menyampaikan pesan penting saat misa. Sesampainya di sebuah tempat penyimpanan anggur, Mark pun segera mencari anggur dari Pastor Inbo untuk dirinya. Dia lalu menuangkan isinya dan mendapat sebuah surat rahasia. Munju lantas membuka surat itu yang ternyata adalah tulisan tangan dari Andreas Miller, pria Korea yang menjabat asisten Menteri Luar Negeri di Amerika Serikat. Andreas memberitahu Junik soal penemuan kapal selam yang diduga membawa senjata nuklir milik Korea Utara tersembunyi di Pulau Mayang. Mengetahui hal itu, pemerintah Amerika tentu tak akan tinggal diam dan mulai merencanakan serangan balik. Jika sampai terjadi, maka Asia Timur akan menjadi medan perang dan Perang Dunia Ketiga bisa pecah kapan saja. Namun, sebagai orang Korea yang ingin mengkaji ulang rencana itu, Andreas justru tak dilibatkan dalam rapat. Alhasil dia putus asa dan meminta bantuan Junik, sahabat baiknya, untuk mencegah peperangan itu. Di sisi lain, Nyonya Oksun tampak sedang bicara empat mata dengan seorang pejabat bernama Yu. Dia menyinggung jasanya dulu yang membantu Yu sampai menduduki posisinya sekarang, sekaligus biaya besar yang dia keluarkan untuk pengobatan anak Yu yang sakit keras. Dengan modal itu, Oksun berusaha menggali informasi soal keterlibatan Amerika dalam kematian putra sulungnya Junik. Namun, Yu mengaku tidak bisa bicara banyak. Dia hanya memberitahu bahwa seseorang bernama Andreas Miller kini sedang diburu FBI karena dituduh membocorkan rahasia pemerintah Amerika, dan orang yang diketahui berkirim surat dengannya adalah almarhum Junik. Dari situ mereka mencurigai Junik sebagai mata-mata dan aktif berkomunikasi dengan Korea Utara. 회장님, 이 집은 감청되고 있습니다.
Lalu sebelum pergi, Yu memperingatkan Oksun agar berhati-hati terhadap seseorang yang bekerja untuk organisasi Valkyrie dan orang itu tak lain adalah Mark alias San Ho. Sementara itu, Munju dan Mark kini telah keluar dari terowongan. Mark lalu menyerahkan kalung peninggalan Pastor Inbo kepada Munju sebagai simbol doa dan perlindungan yang selalu menyertainya. Setelah berpisah, Munju bergegas menemui Presiden Kyung Shin. Begitu dipertemukan, dia langsung mengungkap penemuannya tentang surat dari Andreas Miller. Namun, jawaban Bu Presiden justru jauh dari harapannya. Alih-alih menjadi penengah, beliau memilih menumpangi salah satu pihak demi mengubah arah rencana besar yang sedang digodok. 난 작년과 같은 결론을 기다렸지. 이건 외교가 아니라 전쟁이야. 미친놈 게임. Presiden Kyung Shin bahkan menegaskan bahwa kematian Junik bisa dijadikan alat untuk menumpang kepentingan Amerika. Artinya, dalang di balik pembunuhan itu akan ditutupi. Beliau juga menyuruh Munju untuk pergi dan tidak mengusut tuntas penyebab kematian Junik agar tidak mengganggu strategi politiknya. Setelah dari situ, Munju kemudian pulang dan menemui ibu mertuanya. Di sini, dia mengungkit masa lalu saat Oksun sempat menentang hubungannya dengan Junik, tapi tiba-tiba berubah pikiran menjadi merestui pernikahan mereka. Oksun pun buka-bukaan kalau sebenarnya dia sempat mencari tahu detail tentang kehidupan Munju sebelum menikah dengan Junik. Dari situ, Oksun menyimpulkan meskipun dibesarkan di Amerika, tapi Munju tetap cinta dengan tanah air Korea Selatan. Kekaguman Oksun semakin bertambah setelah melihat pidato Munju di PBB. Dari situ, beliau merasa Junik butuh sosok Munju agar bisa bertahan di dunia politik. 우린 준익이가 정치를 하길 바랬지. 그게 애국심이구나. Karena alasan itu pula, Oksun lebih memilih Munju untuk maju sebagai calon presiden ketimbang Junsang, putra bungsunya sendiri. Melihat kesempatan ini, Munju pun mengajukan tawaran agar Oksun menjadi pendukung sekaligus sponsor utamanya. Sebagai gantinya, Munju akan memberikan semua warisan dari Junik kepada Oksun. Mengetahui tekad Munju sangat kuat, maka Oksun menerima tawaran itu. 말해봐. 뭐부터 시작할까? Munju lalu meminta agar Oksun menghubungi Junsang dan menyuruhnya untuk mengembalikan Miji kepadanya. Selain itu, Junsang juga harus segera mundur dari pencalonan presiden. Di tempat lain, Mark telah tiba di sebuah sungai perbatasan Tiongkok. Tapi untuk menyeberangi sungai itu, mereka harus mempertaruhkan nyawa, sebab para sniper siap menembaki warga yang nekat melintas. Entah bagaimana nasib neneknya Mark sekarang, tapi di sini Mark mengingat pesan-pesan dari Pastor Inbo sebelum wafat. Setelah itu, dia pun memutuskan untuk menerima tawaran klien yang menghubungi Ethan, yaitu bersedia menjadi bodyguard rahasia yang akan menjaga Munju. I take care of her. Keesokan harinya, Munju mendatangi seorang senior aktivis Korea Utara yang juga dikenal sebagai mentor politik mendiang Junik bernama Im Dujin. Dia mendatanginya sebab nomor Dujin lah yang dihubungi terakhir kali oleh Junik. Ternyata, sebulan yang lalu Junik datang ke rumah Dujin untuk menunjukkan surat dari Anderson Miller. Saat itu, Junik juga menyatakan bahwa reunifikasi adalah satu-satunya jalan keluar untuk mencegah peperangan antara Amerika dan Korut. Dia lalu meminta Dujin untuk bergabung di kampanyenya dan menangani kebijakan reunifikasi. Namun Dujin menolak. Lantas sekarang Munju meminta dukungan Dujin sebab dia yang akan maju sebagai calon presiden berikutnya. 수레바퀴 아래 부서져 나가겠지. 저 부서지는 건 괜찮아요. 그 수레바퀴 방향 제가 조금 돌려보겠습니다. Berita soal Munju yang menjadi tameng saat Junik diserang di gereja saat itu kini semakin viral di seluruh media Korea Selatan. Berkat itu, dukungan masyarakat untuk Munju sebagai calon presiden pun melonjak tajam. Kemudian Oksun mulai bergerak. Dia mulai dari mempengaruhi ketua Partai Republikan baru yang bernama Hwang untuk memastikan dukungan partai jatuh ke Munju. Caranya cukup licik, yaitu dengan mengancam akan membeberkan rahasia pribadi Hwang soal anaknya yang terlahir dari hubungan terlarang. Alhasil Hwang tak mempunyai pilihan lain selain mengikuti permainan Oksun. 제가 어떻게 해드리면 되겠습니까? 우리 며느리 앞길에
걸림돌이 되지 마세요. Sementara di sisi lain, Munju mendatangi Junsang dan mengancamnya dengan kasus DUI alias mengemudi dalam keadaan mabuk sampai mengakibatkan korban jiwa. Meskipun Junsang sempat mengelak, tapi Munju mendapat bukti-bukti kuat, bahkan bukti tentang kekerasan rumah tangga yang dilakukan Junsang terhadap istrinya. Dan semua itu dia dapatkan dari ibu mertuanya. Mendengar bahwa ibunya justru berpihak kepada Munju, Junsang merasa dikhianati dan diremehkan. Dari situ, Munju langsung menyuruh Junsang untuk segera pergi ke Jerman. Maka, kini situasinya berbalik. Kalau sebelumnya Junsang yang menuntut Munju agar angkat kaki dari negeri ini, kini giliran Munju yang memegang kendali. 이렇게 된 이상 우리 다 지옥에서 보자고. Situasi kini makin sibuk, semua pihak bergerak cepat mempersiapkan pencalonan Munju dan kampanyenya. Dari hasil survei yang diterima Chang He, nama Munju bahkan sudah meroket ke peringkat 1 sebagai calon presiden dari Partai Republikan baru. Di tengah diskusi strategis bersama Miji dan Chang He, Munju kedatangan ibu mertuanya. Kemudian mereka berbincang empat mata membahas rencana yang sejauh ini berjalan mulus. Di sini, Oksun memberi wejangan yaitu Munju harus merebut simpati publik, bukan sekadar dengan kata-kata, melainkan lewat emosi, bahkan air mata. 네가 눈물을 흘리는 거. Oksun bahkan sudah menyiapkan draft pidato dengan bagian-bagian yang ditandai khusus di mana saatnya Munju harus menangis. Lalu saat Oksun sedang di perjalanan pulang, Hwang menghubungi untuk memberitahu informasi penting, yaitu bahwa ada beberapa orang Amerika terbang ke Korsel yang mungkin dapat membahayakan Munju. Sementara di tempat lain kita diperlihatkan dengan Mark yang sedang menandatangani kontraknya dengan Valkyrie. Setelah sempat hiatus, kini dia kembali ke organisasi itu demi melindungi Munju. Kemudian saat di tempat tinggalnya, Mark mulai mempersiapkan persenjataan sambil menonton pidato Munju di PBB yang menjadi favoritnya. Mark tertarik dengan Munju sebab dari pidato itu Munju dengan lantang menyatakan kepeduliannya terhadap keadilan bagi rakyat Korea Utara. Munju sendiri kini sedang tidur, tapi saat subuh-subuh dia ditelepon oleh Bu Presiden yang mengaku terkejut dengan pencalonan Munju. Dia menilai Munju melawan perintah dan memperingatkan Munju agar tidak menghalanginya selagi dia masih aktif menjabat sebagai presiden. Di sini, Munju menyatakan tekadnya untuk mengungkap kebenaran soal kematian Junik. Dia tak terima pembunuh suaminya disembunyikan begitu saja hanya demi diplomasi politik. Namun, Kyung Shin menegaskan bahwa Munju tak akan bisa jadi presiden Korea tanpa dukungan Amerika. 진심 걱정돼서 알려주는 거야. Tibalah hari pengumuman Seo Munju sebagai calon presiden Korea Selatan. Acara besar itu akan diadakan di alun-alun Gwanghwamun, Seoul. Dari Gwangju menuju Seoul, Munju dijadwalkan naik kereta khusus dengan perjalanannya disiarkan langsung di televisi dan media sosial. Dari acara di monumen, Munju mengingat betul nasihat-nasihat dari sang ibu mertua, yaitu harus memperlihatkan kesedihan demi meraih banyak suara di pemilu nanti. Sementara di lokasi kampanye, Mark telah siaga dari kejauhan dengan senapan snipernya. Tapi tiba-tiba dia mendapat pesan dari timnya, yaitu bahwa seorang teknisi bom telah tiba di Korea dari Amerika dan dicurigai bisa mengancam keselamatan Munju. Mark langsung berusaha menghubungi Munju, tapi teleponnya tak kunjung diangkat. Dia lalu mendatangi Chang He yang kemudian menghubungkannya dengan Munju. Dari layar tancap, Mark melihat seorang teknisi baru saja pergi dari kursi yang akan diduduki Munju. Sontak dia melarang Munju untuk duduk, tapi sayangnya sudah terlambat. Sebagai orang yang berpengalaman kerja di unit pasukan khusus perlindungan VIP di Irak, Mark menyampaikan bahwa ada kemungkinan bom ditanam di bawah kursi Munju. Jadi sekarang satu-satunya cara adalah Munju jangan sampai berdiri sebelum bom itu berhasil dijinakkan. Begitu kereta yang dinaiki Munju berangkat, Mark pun bergegas ke stasiun tujuan Munju. Dia bahkan naik mobil dengan ugal-ugalan karena dikejar waktu. Singkat cerita, Mark akhirnya sampai.
Dengan keahliannya, dia pun berhasil menemukan keberadaan bom yang berada tepat di depan Munju dan terhubung dengan tempat duduknya Munju. Jadi bom itu bisa meledak jika Munju berdiri dari kursi barang sedikit saja. Namun sialnya tidak hanya bom, tapi ada puluhan paku yang bisa melukai dengan cara tragis saat bom itu meledak. Sambil menunggu tim penjinak bom, Mark mencoba memutus arusnya. Akan tetapi, sisa waktunya hanya 6 menit, sedangkan tim penjinak diperkirakan sampai 10 menit lagi. Di tengah ketegangan itu, Mark berusaha menenangkan Munju dengan mengajaknya bicara santai. Setelah itu, dia mengajak Munju untuk bertukar kursi dengannya. Meskipun berat, tapi Munju tetap mengikuti arahan Mark. Setelah berhasil pindah dari kursi kematian, Munju terpaksa keluar dari kereta dan meninggalkan Mark sendirian. Sedangkan di luar, orang-orang berkerumun mengkhawatirkan nasib Munju sang calon presiden serta Mark yang masih di kereta. Situasi semakin mencekam ketika waktu tinggal beberapa detik, dan untuk mengurangi dampak dari bom terhadap tubuhnya, Mark lantas melakukan hal ini. Beruntung baik Munju maupun Mark berhasil selamat meskipun Mark harus mengalami luka-luka. Setelah tim medis datang, Munju diberi saran agar menunda kampanye sebab situasinya tak memungkinkan. Bisa jadi si pelaku yang memasang bom masih mengincar Munju di acara berikutnya. Namun, Munju bersikeras untuk melanjutkan jadwalnya sebab dia yakin Chang He dapat memastikan lingkungannya aman. Lalu malamnya, Munju akhirnya tiba di lokasi kampanye. Banyak pendukung yang sudah menunggu kedatangannya, termasuk sang ibu mertua, ketua Huang, serta kakek Dujin. Akan tetapi, selama berpidato, Munju tidak membaca naskah yang sudah dipersiapkan oleh Oksun. Dengan lancar, dia menyampaikan hal-hal sesuai arahan hatinya di depan masyarakat. 제 이름은 서문주라고 합니다. 제가 전통적인 정치 계보와 상관없는 여성 외교관이기 때문에 여러분들은 바로 그런 이유, 제가 우리 정치에 근본적인 변화를 가져올 수 있다고. 오늘 저를 붙잡으려 한 게 무엇인지 저는 알지 못합니다. 행복한 가족, 서로가 서로를 가진 사람들, 22대 대한민국 대통령 선거 출마를 선언합니다. Terlepas dari statusnya sebagai janda dari Junik, di pidato itu Munju sukses mengambil hati para pendukung dengan janji-janjinya. Dan begitu pidatonya selesai, tak disangka-sangka Munju mengetahui keberadaan Mark yang kini kembali bertugas sebagai bodyguard rahasia. Lalu saat pulang ke rumah dan mau tidur, Munju merasa gelisah dan overthinking. Dia merindukan mendiang suaminya sekaligus khawatir dengan langkah ke depannya. Maka Munju memutuskan untuk pergi ke gereja. Di sana dia bertemu Mark dan mengungkapkan rasa penasarannya sebab Mark selalu muncul di waktu yang tepat. Tapi Mark menjawab kalau dia hanya menduga Munju sebagai sasaran berikutnya karena meneruskan tugasnya Junik dan Pastor Inbo. Mark lantas menawarkan diri untuk direkrut menjadi pengawal pribadi Munju sebab tak ada yang bisa melindungi Munju sebaik dirinya. Selain itu, mereka juga memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin menghentikan perang. Setelah bernegosiasi, mereka berdua akhirnya sepakat untuk bekerja sama. 잘 부탁합니다. Lalu di akhir episode kita diperlihatkan dengan kapal selam yang mulai muncul ke permukaan. Kemudian kapal itu meluncurkan sebuah senjata yang terbang tinggi. Dan series pun bersambung. Nah, apa yang akan terjadi? Apakah Munju bisa menang di pemilu dan memenuhi janji-janji manisnya sebagai presiden? Tunggu episode selanjutnya, tapi komen yang banyak dulu biar Bang Udin semangat ngedit. Oke, segitu dulu dari Mamang Tobi sang pengangguran profesional mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu passwordnya apa nih Mas Yono? Burung gundul pamit dulu-dulu.